Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, dapat membaca dan mendengar firman-Mu dan dapat menikmatinya. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini saya ambil dari kitab Imamat 19 ayat 17. Imamat 19 ayat 17 yang berbunyi seperti berikut. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur seorang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Di dalam nas renungan ini ada dua pilihan yang harus kita pilih. Yang pertama yaitu menyimpan kesalahan dalam hati yang berujung kepada kebencian. Yang kedua adalah menegur orang yang bersalah dengan terus terang, terbuka, dan transparan. Imamat 19 ini secara keseluruhan berbicara tentang kekudusan hidup. Ternyata kekudusan hidup konteksnya sangat luas. Selain berkaitan dengan ibadah, juga bahwa kekudusan itu berkaitan dengan semangat mengasihi sesama. Perbuatan atas nama kasih tanpa kekudusan bukanlah perbuatan kasih yang dinyatakan oleh Tuhan. Namun harus diperhatikan bahwa di dalam menegur dan menasihati harus dilakukan atas dasar kasih, bukan atas dasar balas dendam, atau bukan dasar atas tegur. Tetapi menegur itu bukanlah untuk mempermalukan dia, namun untuk membawanya kembali kepada jalan yang benar. Sering kita mengalami waktu kita sekolah dulu di SD, di mana seorang guru dapat menegur muridnya, kita pada saat itu kita anggap itu adalah marah ataupun dendam. Tetapi guru itu senantiasa mengatakan, saya marah ataupun menegur saudara supaya nanti kalian menjadi orang yang baik. Pada saat itu sangat sulit kita dapat mencerna. Tetapi oleh firman Tuhan ini mengatakan hal itu dilakukan oleh seorang guru, oleh seorang ayah, oleh seorang yang lebih tua dari kita, itu adalah supaya kita dapat menghilangkan perbuatan yang tidak baik itu dan kembali kepada jalan yang benar.
makin kita sudah tua, sudah mempunyai umur, barulah kita sadar bahwa nasihat itu adalah merupakan suatu cambuk bagi kita untuk dapat menjalani hidup ini lebih baik. Tegurlah seorang dengan kasih, bukan dengan kebencian, bukan dengan balas dendam. Jagalah teguran itu bukan di depan umum, tetapi kalau perlu kau panggil dia empat mata dan nasihatinlah dia dengan kasih. Pasti orang yang bersangkutan akan lebih dapat menerima bimbingan ataupun arahan kita. Saudara-saudara sekalian, jika ditegur itu tidak dengan balas dendam, tidak dengan hina, dan dia pun dapat menerima bahwa itu adalah bukan balas dendam, tetapi itu adalah kasih. Apabila hal itu dilakukan secara sopan dan santun, sehingga hendaklah kasih Kristus senantiasa menguasai pikiran kita di dalam menegur sesama terhadap yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, supaya kami satu dengan yang lain kiranya senantiasa hidup di dalam kasih dan saling menegur dan saling menguatkan kesalahan yang satu dengan yang lain. Kami dapat saling menerima dan kami dapat saling memaafkan di dalam perjalanan hidup ini. Semuanya itu Tuhan kami dapat lakukan, kami dapat laksanakan bila mana Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menemani kami, supaya kami dapat berbuat kasih-Mu yang betul-betul lembut dan saling menyayangi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Amin.